Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 27 Desember 2021 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Langsung saja kita ke berita pertama. Beredar video emak-emak terpeleset di trotoar Ambon City of Music. Trotoar di seantero ruas jalan di pusat Kota Ambon kembali memakan korban. Kali ini emak-emak yang menjadi korban trotoar bertajuk City of Music itu. Video berdurasi 12 detik tersebut beredar di grup Facebook Satu Maluku sejak pagi hari tadi Senin 27 Desember 2021. Dari informasi yang didapat tribunambon.com, lokasi kejadian berada di Jalan Dr. Sutomo, Kota Ambon. Mama yang hendak menaiki becak saat hujan deras itu terjatuh cukup kuat hingga kepalanya terbentur trotoar. Kejadian tersebut bukan merupakan yang pertama kali terjadi. Pasalnya sejak dibangun bulan Maret lalu, trotoar tersebut sudah memakan banyak korban. Salah satu diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Sebelumnya trotoar yang memiliki permukaan kasar dan terdapat jalan untuk kaum difabel dihancurkan. Perbaikan trotoar di Kota Ambon dianggap malah membahayakan para penggunanya. Trotoar baru tersebut banyak dikeluhkan masyarakat lantaran keramik yang dipakai permukaannya licin dan sangat membahayakan bagi pengguna jalan. Parkir sembarangan, ban mobil di Ambon langsung dikempiskan. Dinas Perhubungan Kota Ambon melakukan penertiban terhadap sejumlah kendaraan roda yang parkir sembarangan di depan Ambon Plaza Senin 27 Desember 2021 siang. Aksi penertiban ini dilakukan dengan melibatkan aparat gabungan dari TNI dan Polri. Dalam aksi itu, petugas mengempiskan ban mobil yang kedapatan parkir di atas bahu jalan maupun di tempat yang dilarang parkir. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, sejumlah mobil yang diparkir sembarangan oleh pemiliknya langsung dikempiskan seluruh bannya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete, menerangkan hal ini untuk mengantisipasi terjadinya gangguan arus lalu lintas selama Nataru. Menurutnya, parkir sembarangan selalu terlihat di pusat perbelanjaan maupun tempat kuliner. Robi menambahkan, meski aktivitas masyarakat meningkat, namun para pengendara harus tetap memperhatikan ketertiban dalam parkir. Untuk itu, dia memastikan pihaknya akan menertibkan kendaraan parkir sembarangan secara rutin. Hasilnya dikempeskan Tribuners. Baterainya macam ada. Oh ini ya Tribuners. Jadi ini untuk yang parkir ganda ya Tribuners, mobil mereka akan dikempeskan seperti ini. Ada mobil oknum TNI yang parkir sembarangan di depan amplas. Petugas Dishub ragu-ragu. Parkir liar masih menjamur di sejumlah ruas jalan di Kota Ambon seperti di depan amplas. Menariknya, di antara sekian banyak mobil terdapat mobil berplat TNI. Petugas Dinas Perhubungan Ambon sepertinya tidak berani mengempeskan ban mobil oknum anggota TNI tersebut. Mereka terlihat kebingungan saat ada mobil dinas milik TNI yang ikut parkir ganda.
Kebingungan ini terlihat karena para petugas tak bisa langsung mengambil tindakan untuk dicabut pentil ban agar dikempeskan. Mereka hanya berdiri di depan mobil dinas berplat nomor 3116 itu. Berselang kurang lebih 5 menit, akhirnya petugas langsung mengambil tindakan untuk dicabut pentil ban tersebut. Saat akan dimulai, tiba-tiba pengemudi mobil yang juga merupakan anggota TNI itu datang. Ia masuk ke dalam mobil dan memarkirkannya sesuai garis aturan. Akhirnya mobil dinas milik TNI itu tak bisa dilanjutkan untuk dicabut pentilnya. Sayang sekali. Nah, Tribuners, jadi sebenarnya batas parkiran mobil itu sampai di batas garis putih ini ya, namun untuk mobil-mobil Tujuh sekolah di Ambon dinyatakan layak pembelajaran tatap muka terbatas. 7 sekolah menengah pertama di Kota Ambon dinyatakan layak menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Hal itu disampaikan langsung Sekretaris Kota Ambon, Agus Ririmase, usai meninjau kesiapan sekolah-sekolah Senin 27 Desember 2021. 7 SMP itu yakni SMP 13 Nania, SMP Negeri 7 Poka, SMP Negeri 6, SMP ST, Yakobus, SMP Kristen YPKPM, SMP Negeri 4, dan SMP Negeri 2 Ambon. Lanjut Sekot yang baru dilantik itu, sekolah-sekolah itu telah memenuhi syarat vaksinasi guru dan siswa. Riri masih menambahkan pelaksanaan PTM terbatas bakal digelar pada Januari 2022 mendatang. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Ferdinand Tasso, di tempat yang sama mengungkapkan sebelumnya ada 3 sekolah perlu menambah fasilitas kebersihan dan pada tinjauan kali ini telah dilengkapi. Lanjutnya, tak hanya vaksinasi, kapasitas jumlah siswa juga diatur maksimal 18 siswa per kelas dengan protokol kesehatan ketat saat PTM terbatas nanti. Diketahui Riri masih meninjau kesiapan sekolah hadapi PTM terbatas bersama dengan Kadis Kesehatan Ambon, Kasatpol PP, Kadis Perhubungan Ambon, Kadis Pendidikan Ambon, dan beberapa dinas terkait. Bersama-sama dengan Pak Kadis Pendidikan dan pimpinan OPD yang tadi saya sebut, itu kami meninjau secara langsung. Kami melihat kondisi sekolah di masing-masing sekolah dan mereka memang layak karena gurunya sudah vaksin 80%, di atas 80%, bahkan ada 90%, bahkan sudah 100%. Ya 100% itu di Santo Andreas di Ahuru itu. Nah, sehingga mereka layak untuk melaksanakan proses belajar mengajar secara terbatas. Waktunya kapan? Nanti ada surat edaran yang kita akan sampaikan kepada masing-masing sekolah dan diharapkan mungkin awal tahun ya. Awal tahun itu sudah mulai proses belajar mengajar. 12 sekolah ini sudah melalui suatu evaluasi. Pembelajaran tatap muka di Ambon bakal pakai konsep belajar jarak jauh. Pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Ambon bakal menggunakan konsep blended learning. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Ferdinand Tasso, menjelaskan yang dimaksud metode blended yang menggabungkan pembelajaran jarak jauh dan PTM. Tasso mengatakan penerapan pembelajaran campuran ini sekaligus mewadahi guru maupun tenaga pendidik maupun siswa yang belum divaksin. Mengingat rentang usia, siswa SMP masih ada yang di bawah 12 tahun dan baru bisa mendapatkan vaksinasi Januari 2022. Sementara materi pembelajaran bersifat esensial, prasyarat, karakter, serta kecakapan hidup. Diketahui pemerintah Kota Ambon telah meninjau 7 sekolah yakni SMP 13 Nania, SMP Negeri 7 Poka, SMP Negeri 6, SMP ST Yakobus, SMP Kristen YPKPM, SMP Negeri 4, dan SMP Negeri 2 Ambon.
Sementara 5 sekolah lainnya bakal ditinjau besok, Selasa 28 Desember 2021. Satgas, Satgas ini nanti mulai mengatur dari siswa masuk, kemudian Satgas, begitu pula sampai nanti PJJ, sedangkan begitu pula siswanya. Kemudian kita sesuaikan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Sekot. Pembelajaran ini nanti siswa maksimal 50%. Kemudian yang dimaksud dengan terbatas itu 50%, tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. Durasi jam pembelajaran ditentukan oleh satuan pendidikan. Jadi kita menyediakan opsi untuk sekolah memilih sesuai dengan kebutuhan sekolah, apakah dalam seminggu 2 kali atau shift A, shift B, itu sekolah yang mengatur. Oleh Kepala Dinas Pendidikan. Tribuners, dari Kota Ambon kita ke Kota Tual. Vaksinasi di Kota Tual capai 51%. Kadinkes harap warga sadar. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Tual sudah mencapai 51,11%. Kepala Dinkes Kota Tual, Maksi Martin Tinggogoy, mengatakan artinya warga setempat yang telah mendapatkan vaksin dosis pertama sebanyak 34.000 lebih. Sementara baru 16.000 warga yang divaksin dosis kedua. Koordinasi lintas instansi juga dilakukan agar sama-sama menangani COVID-19. Salah satunya dengan percepat vaksinasi COVID-19 agar terbentuknya kekebalan kelompok di daerah itu. Dia berharap semua pihak bisa lebih menyadari pentingnya vaksinasi COVID-19 di daerah itu. Kami sudah mencapai kurang lebih 50,71% atau 34.896 yang divaksin untuk dosis pertama. Dosis kedua itu 24,43% atau 16.808. Nah, ini gapnya kan cukup besar. Nah, di tengah percepatan vaksinasi menjelang akhir tahun, nah dosis 1 tetap kami harus targetkan, dosis 2 kami harus tetap divaksinasi. Nah, rata-rata tren vaksinasi setiap mingguan itu sekarang ini dia sudah agak sedikit menurun, dalam arti memang sudah cukup banyak kami vaksin dari sejak Januari. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 27 Desember 2021. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.